都是财，都是财，都是财，财源广场滚滚来。今年好财钱，黄金北朝珠宝样样买。今年新年，祝贺大家过好年，过新年，过好年，大家过个大肥年。新年来了，金银装满袋，新年来，快快来，新年金银装满袋。今年发财，一路发大财，你发财，我发财，新年一路发大财。今年好运到，股票的新营收生意好。今年好年，祝贺今年有钱年。祝福你一切顺心，长寿嘛永安康，想什么有什么。今年 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tong Tien. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sedulur Majeng, kali ini kita bertemu kembali dalam podcast bersama Koh Andi, Winse Andi lebih tepatnya, yaitu beliau adalah tokoh muda dari agama Konghucu yang juga merupakan pengurus dari Majelis Tinggi Agama Konghucu. 一声锣呀一声鼓，一面唱呀一面跳。 Kenapa Koh Andi di sini yang kami hadirkan? Pasti semua sedulur Majeng juga tahu karena sebentar lagi kita akan merayakan Imlek. Sehat ya Koh Andi? Sehat Bu Sema, terima kasih. Sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabarnya ini Koh Andi? Sibuk apa hari ini? Hari ini tadi kami sudah siaran radio. Dasar radio ya? Juga tadi ke tempat ketemu. Padat pokoknya. Oke. Koh Andi, ini kita lama ya kangen-kangenan untuk podcast terakhir kita dulu Imlek yang setahun yang lalu ya. Betul. Oke Koh Andi. Koh Andi ini kan selain aktif mengajar ya kan ya, ada juga sebagai rohaniawan, ada juga aktif di kegiatan di FKUB, kegiatan-kegiatan lintas agama. Tapi yang paling pokok adalah Koh Andi itu menjadi pengurus Matakin, karena Matakin ini adalah wadahnya dari agama Konghucu untuk berekspresi dan juga menyatukan semua visi misi di situ ya. Sebenarnya Matakin ini berdiri dari tahun berapa kok? Kalau kita melihat sejarah Matakin panjang Bu sebenarnya. Ya. Tahun ini 1 abad berarti Matakin. 1 abad. Sudah mau 1 abad ya? 12 April 1923 kalau salah ya. 19 April 1923. 12 April 1923 Matakin. Berarti kita memang belum lahir ya? Iya, belum lahir, jauh banget itu Jauh banget ya. Jadi April, berarti sebentar lagi memang ya. ya. Sebentar lagi ulang tahunnya sudah yang 1 abad. 1 abad betul. Keren. Jadi memang perjalanannya panjang. Kalau kita lihat itu kongres pertama. Jadi Kongres pertama sehingga ada berdiri Matakin gitu betul. ya. Jadi ada beberapa kota di Pulau Jawa yang berkumpul di Jogja waktu itu, yang akhirnya kita Di cetuskan. Jogja di Prakarsainya ya. Emang Prakarsai tokohnya kok? Banyak sih tokoh-tokoh senior, saya lupa namanya karena nama Mandarin jadi lupa. Nama-namanya Ya tapi di saat gitu. itu memang lembaga-lembaga yang sudah ada di beberapa kota di Jawa itu berkumpul bersama, menyatukan visi. Akhirnya itulah yang akhirnya kami ambil sebagai cikal bakal lahirnya Matakin yang sekarang kita kenal sebagai Matakin. Jadi namanya panjang Bu, sempat ada Kong Jiahui dan sebagainya. Terus dan terakhir di tahun 52 ini kita mendirikan, meluruskan dengan nama Indonesia itu Matakin aja. Oh itu namanya di Indonesia ya? Iya, Jadi Majelis Tinggi. sebenarnya persatuan itu juga ada di berbagai negara ya? Maksudnya di negara-negara masing-masing ada dengan nama-nama yang berbeda-beda gitu. Tapi di Indonesia diberikan nama Matakin. Iya, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Oke. Jadi sedulur Majeng, di dalam agama Konghucu itu ada organisasi keagamaannya yang disebut dengan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Kalau di tengah-tengah kita ini ada Koh Andi, salah satu pengurus Matakin Jawa Tengah. Baik Koh Andi, ngomong-ngomong tentang
Tadi kita bicara Matakin, itu tidak jauh-jauh dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Karena Tahun Baru Imlek itu meskipun memang hampir semuanya ikut merayakan ya Ko ya. Betul. Tidak hanya umat Konghucu tapi identik dengan umat Konghucu gitu. Perayaan tahun Imlek yang tahun kali ini tuh Imlek yang ke 2574 Kongceli ya, Kongceli ya. Mengangkat tema apa ini Ko? Temanya yang pasti, waktu ini saya harus buka nih karena panjang. Jadi intinya kami konsep besarnya adalah bagaimana kita mengembalikan ke nilai-nilai keluarga Bu tahun ini. Menegakkan nilai keluarga sebagai pondasi ketika kita bicara negara nanti. Lebih luas. Intinya kokohnya sebuah negara itu berangkat juga dari nilai-nilai yang kita tanamkan dalam keluarga betul. Gitu ya. Kalau bunyi tepatnya seperti ini nih. Bunyi tepatnya kalau yang tahun ini itu teraturnya negara sungguhnya berpangkal pada keberesan dalam rumah tangga. Teraturnya negara sesungguhnya berpangkal pada keberesan dalam rumah tangga. Oke, baik. Tema ini sangat relevan ya kok dengan kondisi di kita. Kita itu Indonesia ya, dengan negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Dulu sampai digalakkan yang namanya KB ya kan, keluarga berencana itu. Maka sangat relevan dengan negara kita akan kokoh itu dari nilai-nilai keluarga, karena keluarganya terdiri dari besar-besar gitu. Kalau kalian berapa dalam keluarga? Saya bertiga, enggak gitu banyak. Ya kan? Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin sudah lebih berkurang ya, tapi memang itu perlu penguatan dimulai dari keluarga ya. Apalagi Indonesia yang terdiri dari beragam suku, beragam agama, ya kan, budaya, itu juga berangkatnya lahirnya rata-rata juga dari keluarga, kebudayaan itu kan dari etnis. Tema ini yang menetapkan dari Matakin atau? Iya, dari Matakin Bu. Dan biasanya kita juga lihat ini kalau kita ada namanya kitab I Ching, yaitu kitab perubahan alam, dan di situ tahun ini tuh kalau nggak salah kuannya 37 itu tentang hubungan keharmonisan keluarga. Jadi balik lagi. Kuannya itu artinya poin pentingnya ya. Jadi di dalam kitab I Ching itu ada 64 simbol. Ya, simbol tahun ini itu simbolnya adalah tentang keluarga, keharmonisan keluarga. Saya ambil referensi dari sini. Jadi memang untuk negara maju pun nih yang kita canangkan untuk Indonesia pun sebenarnya dimulai dari, kalau kami menganggap bahwa keluarga ini pondasi sebenarnya. Keluarga adalah pondasi. Ketika pondasi selesai urusannya, otomatis berurusan dengan masyarakat maupun negara yang lebih besar, pasti seorang leader akan mengalami proses itu juga. Jadi prinsip kami ketika seorang pemimpin harus bisa meresin dulu nih keluarga nih. Yeah. Kalau ini nggak selesai, nggak mungkin lah bisa meresin yang di luar, sementara yang menjadi pondasi. Gimana jadi manajer dalam keluarga gitu ya, sehingga nanti bisa jadi manajer di perusahaan, jadi manajer di mana-mana begitu ya. Tapi kalau manajer keluarga aja nggak beres gitu kan. Apalagi memanajer yang lain. Itu prinsip-prinsip yang Konghucu pegang sih seperti itu. Jadi memang nilai keluarga. Tapi ini juga tidak lepas dari memang ajaran dari agama Konghucu ya Kong. Atau ini tema ini bahasanya kalau saya sedikit ada banyak baca tentang kitab-kitab Konghucu sedikit-sedikit lah ya, nggak banyak itu. Ini bahasanya nggak jauh-jauh dari kitab memang ya. Ya, memang itu bahasa kitab. Kalau tidak salah, saya nggak ngerti cara bacanya sih ya. Ada Ku Ji Guo Zai Ki Kijai. Atau gimana bahasa Mandarinya ya? Ya, bacanya itu ya. Ya itu bahasa asli Bu. Tapi itu bahasa asli ya. Itu memang diambil dari kitab ya. Benar, kalau kita ambil tema biasanya emang ambil referensinya dari kitab Sesu. Dari kitab Sesu. Iya. Walaupun mungkin bahasanya nggak 100% sama, tapi esensinya kita kitab Sesu itu berarti ajaran dari Nabi Konghucu. Sendiri kita kan Sesu dan Wuching. Biasanya ada dari kitab Sesu atau Wuching, biasanya dasarnya dari kitab suci kalau kita ambil tema. Apa nilai dari ajaran Nabi Konghucu dalam kitab Sesu ini sehingga ada diambil tema pentingnya pondasi keluarga? Ya, kalau kami dalam perspektif agama Konghucu, kalau kita mau menciptakan dunia yang damai itu, kita harus membereskan negara sebenarnya.
negara yang damai itu dibereskan dimulai dari keluarga yang damai. Keluarga yang damai dari pribadi-pribadi yang damai. Jadi konsep negara di dalam konsep agama Konghucu adalah kumpulan keluarga. Kumpulan keluarga ini akan membentuk sebuah negara. Nah, ketika ini satu keluarga beres, beres semua ya, otomatis prospek membuat negara lebih damai sangat mudah sekali Bu ketika konsep ini dijalankan. Ya, baik. Kayak Ko Adi ini mohon maaf nih ya. Perayaan Imlek ini kan juga identik dengan etnis Tionghoa. Betul. Kira-kira bangunan apa ya? Untuk memperkokoh di mana etnis Tionghoa ini adalah bukan warga asli atau ini kan percampuran ya. Kalau misalnya yang sudah dulunya menikah dengan orang Indonesia atau kalau Adi misalnya nanti berjodoh dengan orang Jawa gitu kan. Bagaimana kira-kira di dalam warga etnis Tionghoa sendiri membangun bangunan agama bangunan agama dan juga keluarga menyatukan yang berbeda, etnis yang berbeda, ada nggak kok? Misalnya satu contoh keluarga gitu yang beda agama, terus kemudian beda etnis ya kan? Jawa nikah dengan etnis Tionghoa misalnya atau keluarga Ko Andi ada gitu. Bagaimana kita menjalin dalam keluarga gitu kira-kira? Sebenarnya sih kalau keluarga kan komitmen antara dua orang ya. Dan kalau di dalam prinsip Konghucu sih memang nikah itu nyatuin dua keluarga. Saya kebetulan punya kakak sepupu saya itu haji. Tionghoa tapi haji, ya Muslim. Kemudian adiknya ya ada yang dapat orang Jawa menjadi Muslim juga. Ada yang masih Kristen, masih ada yang yang satu perempuan itu satu Kristen, satu Katolik. Jadi itu keluarganya Bhinneka Tunggal Ika dalam satu. Nah, tapi uniknya itu bisa damai rukun begitu ya kalau ya. Maksudnya tidak ada yang kemudian diasingkan atau kemudian menjadi apa ya? Tidak rukun lah, menjadi sering berdebat atau bagaimana? Bahkan semangat Imlek ini malah bisa merukunkan Bu, karena ketika Imlek itu kan kita ada sembahyang leluhur bagi umat Konghucu. Oh iya. Biasanya di hari sehari sebelum Imlek itu biasanya kali ini berarti hari Sabtu kita sembahyang leluhur. Nah, ini menjadi momen mereka kadang berkumpul malah. Jadi mereka menganggap ini sebuah laku bakti, bukan sisi ritualnya ya. Tapi sisi bakti yang dilakukan seorang anak kepada leluhur yang mamah papahnya sudah nggak ada. Jadi nilai-nilai inilah yang mau saya capture sebenarnya. Ini sebenarnya Imlek itu harus bisa, ya bagi kami umat Konghucu jelas Imlek adalah sebuah ritual keimanan. Tapi ada tradisi-tradisi yang bisa beriringan dengan keimanan tadi yang supaya menyatukan perbedaan tadi Bu. Itu contoh paling nyata sih. Jadi berkumpul bersama-sama gitu ya. Dari situ bisa mengingat jasanya leluhur, orang tuanya, semangat kerja, semangat biasanya karakter yang diwarnain dengan apa? Kalau misalnya selain ibadah yang sebelum tahun barunya tanggalnya jatuh gitu sampai di tanggalnya gitu. Kalau ada perkumpulan misalnya memang ada ritual khusus atau ada kita harus bikin makanan ini nih bareng-bareng untuk selamatan misalnya kalau kayak di kami Muslim gitu kan ada misalnya kebiasaan kalau Lebaran ya bikin lontong opor gitu. Kalau di Jawa lah ya. Kalau di Konghucu sih sebenarnya yang pasti ada momen makan bersama Bu. Jadi sehari kalau zaman dulu sih orang habis sembayang ya sembayangnya buat makan bareng-bareng. Tapi sekarang kan ada tradisi ini dilanjutkan banyak, tidak hanya sekedar setelah sembahyang, tetapi mungkin ada yang dari restoran dan sebagainya. Jadi ada momen makan bersama semalam sebelum Imlek. Jadi misalnya Imleknya Minggu, malam Minggu biasanya keluarga berkumpul untuk makan bersama. Jadi itu tradisi yang sampai sekarang masih dijalankan ya. oleh. Apalagi sekarang sudah PPKM, pembatasan sudah dicabut ya oleh Pak Jokowi sehingga sudah lebih banyak waktu untuk berkumpul tentunya. Kira-kira untuk tahun ini nanti ibadah Imleknya sudah mulai dibuka di semua kelenteng-kelenteng ya kok ya? Maksudnya sudah tidak lagi daring gitu ya? Iya, banyak. Di tempat kami juga beberapa di Jawa Tengah saya pantau juga sudah mulai ada kebaktian malam Imlek. Jadi setelah malam tadi kumpul keluarga, biasanya umat Konghucu masih ke kelenteng tuh atau ke Lijang untuk kebaktian sampai nanti jam 12 malam kita sembahyang kepada Tuhan baru waktu
Imleknya tiba, berarti masih sembahyang juga Iya. ya kok ya. Jadi nanti Kepada Tuhan, selesai itu baru mereka pulang. baru pulang. Jadi sebelumnya sudah kumpul-kumpul keluarga, makan-makan, silaturahmi, gitu kan ya. Baru nanti sembahyang bareng. Ya, Kak Andi, pernah dengar gak istilah ini? Sepatah kata dapat merusak perkara dan satu orang dapat berperan menenteramkan negara. Pernah dengar nggak? Maksudnya sepatah ini kayaknya diambil juga dari ajaran Nabi Kongce ya. Iya. Saya pernah baca itu. Jadi saya pernah baca ada kata-kata sepatah Kata-kata kata bisa dapat merusak perkara dan satu orang dapat berperan menenteramkan negara. Mungkin ini ada pentingnya bangunan keluarga, pengaruhnya terhadap kokohnya negara. Ya, ini sebagai apa namanya? Pendidikan leadership sih sebetulnya. Jadi ketika kita berkeluarga, setelah kita bisa menyelesaikan internal, apalagi keluar gitu loh. Jadi memang satu kata bisa menjadikan sebuah perkara, tapi satu kata juga bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan nilai-nilai di keluarga ini adalah saatnya orang dari kecil sampai dewasa belajar di situ sih sebenarnya. Pendidikan, apalagi di dalam Konghucu, pendidikan kan tidak hanya sekolah, tapi keluarga juga paling penting. Baik. Sekarang gini Kang Andi, kita di Jawa Tengah ini ya kan, ada berbagai macam suku dan juga budaya gitu. Ada nggak sih di perayaan Imlek tahun ini misalnya ada penyatuan budaya untuk turut meramaikan gitu? Biasanya kita lihat ada kayak karnaval atau apa ya, dari kirap ya. Dari kelenteng Bio apa namanya ya, yang di kampung yang di Kota Lama itu. Kota Lama. Terus kemudian sampai ke kelenteng Sampokong. Iya. Ya. Itu ada nggak penggabungan misalnya dari nilai-nilai budaya dari berbagai etnis yang ada di Jawa Tengah? Sebenarnya kalau kita lihat di kelenteng itu bahkan kayak mau semawis pun biasanya buka pintu tuh kita sembahyang pakai mudin juga loh Bu, di kelenteng. Oh gitu. Sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur di lokal wisdom kita. Tapi sembahyangnya ya sesuai dengan agama Konghucu tentunya ya. Enggak, kita manggil dari mudin. Selamatan ya. Oh manggil mudin. Artinya yang memang mendoakan. Itu memangku wilayahnya itu kita undang untuk mendoakan dulu begitu ya, untuk buka pintu gitu ya. Kan itu sebuah apa ya? Ya itu sudah ya moderasi itu sebenarnya dari dulu sudah selesai loh. Kalau kita bicara seperti itu. Iya benar. Jadi sebelum kita sebenarnya nenek moyang kita tuh sudah selesai soal moderasi. Mereka sudah manggil mudin ya karena memang tradisi dan kita menghargai tradisi budaya lokal yang sudah ada seperti itu, bahkan keimanan warga lokal. Kita lakukan itu dulu baru kita berani untuk memulai sebuah acara itu bahkan sudah bagian dari mengakomodir lokal wisdom kebudayaan setempat gitu ya. Bahkan ketika kirap misalnya banyak kirap, mungkin tahun ini lumayan ramai lah di Lingguk Bio beberapa. Tahun ini akan dilaksanakan berapa Pak? Nanti biar semua sedulur Majeng juga bisa turut menyaksikan, turut meramaikan. Yang kemarin sudah itu Tegal, yang ini Kudus, kemudian Semarang sendiri Februari, terus Pekalongan kayaknya juga ada. Semarang akan dilaksanakan di bulan Februari. Ya? Terus ya itu ketika kirap biasanya kan ada akulturasi budaya juga, jadi tidak hanya barongsai. Kalau barongsai itu pasti identik ya. Barongsai, naga dan joli-joli sendiri, tapi juga biasanya ada kebudayaan lokal yang ikut kirap. Gamelan ikut gitu. Gamelan, kemudian tari-tari Jawa, Ponorogo, reok Ponorogo juga saya pernah lihat. Jadi mungkin itu pesta budaya yang ya ada sembahyangnya ya, tapi nilai kebudayaan inilah untuk yang perayaannya, untuk keramaiannya adalah bagaimana pentas seni budaya itu disatukan ya di Jawa Tengah. Jadi bisa nomor satu malah sebenarnya. Itu juga menjadi bagian dari aset di Jawa Tengah juga ya, bisa menjadi wisata budaya. Ya, wisata budaya. Di bulan Februari ya, catat ya, bulan Majeng. Nanti di bulan Februari kita tunggu tanggalnya, Ko Andi. Siap. Nanti kita informasikan semuanya ke sedulur Majeng. Baik, Ko Andi. Terkait dengan perayaan Imlek, Ko Andi. Selalu identik dengan adanya kue ranjang. Iya. Maknanya apa sih sebenarnya kue ranjang? Hari ini harusnya saya bawa nih, cuma belum dikirim dari Pekalongan. Maksud saya begitu ya. Ini kenapa nggak ada kue ranjang? Iya. Kemarin saya sudah pesen loh adalah.
Enggak lah, bercanda kok Andi. Ya, kue ranjang itu Sebenarnya simbol. Maknanya apa simbol? Simbol sih, jadi memang sebagai selain bahan makan mungkin dulu ya. Tapi kue ini sebagai simbol perekat sih. Perekat, pemanis hubungan, kemudian yaitu hubungan yang manis-manis, yang lengket-lengket supaya silaturahmi itu tetap terjaga. Jadi memang kue manis dan lengket-lengket. Ini jadi memang kue ranjang itu manis ya, sama dengan kalau di Jawa itu sebenarnya ada yang namanya jenang kalau saya sebut itu hampir sama ya, kalau betul. Dan manis itu dengan tujuan memang agar lebih rekat. Manis itu biar kita berhubungannya manis gitu ya, berhubungan baik. Simbol itu simbol makanan yang harus ada ya? Di Imlek rada wajib biasanya. Kalau nggak ada dosa. Kayak kurang afdol. Kalau nggak ada. Tapi itu hampir ada sih di mall-mall, di sudut-sudut mana lah kalau di Jawa Tengah itu selalu ada, apalagi di Kota Lama. Ya, itu selalu ada kue ranjang. Selain kue ranjang itu juga ada tradisi kok Andi? Melangitkan doa Malaikat itu bumi, dengan membakar saya pernah mengikuti kita pernah silaturahmi ke Lenteng TKC. Itu kita melihat ritual sembahyang kongco naik kalau orang di sini sebutnya. Iya, kongco untuk naik ya. Iya, jadi itu menaikkan. Awalnya sih memang itu bukan tradisi ya. Awalnya malah malaikat bumi. Jadi malaikat dapur. Jadi kami percaya di Konghucu itu ada di dapur-dapur makan, dapur setiap orang itu punya malaikat pengawas. Jadi setiap tahun itu melaporkan keluarga ini berbuat baik atau enggak. Melalui dapur-dapur tadi ya? Melalui malaikat dapur yang ada di dapur. Tapi kemudian tradisi yaitu tadi budaya berkembang, tidak hanya malaikat dapur atau yang kita sebut sebagai cokunkong, juga senbing-senbing yang ada di kelenteng tadi. Mereka didoakan naik sebagai bentuk pelaporan kebajikan manusia ketika 1 tahun ini baik atau enggak. Ini sangat berkorelasi dengan tema Imlek kita kali ini ternyata ya Pak Andi. Kenapa yang dilaporkan itu melalui dapur-dapur? Karena keluarga-keluarga itu pasti pokok utamanya punya dapur ya. Kalau nggak punya dapur nggak bisa makan semuanya betul. Maka melalui malaikat dapur mereka dilaporkan laporan tahunannya. Ini baik apa enggak? Tahun ini baik tidak dinaikkan, dibakar tuh ya bareng-bareng dinaikkan. Nah dengan harapan agar semuanya dilebur, ya kan? Dosa-dosanya gitu kan, catatan-catatan yang tidak baik itu dilebur, semuanya dibakar dan sebagai refleksi supaya lebih baik kita di tahun semuanya lebih baik di dan juga tahun baru. Harapannya nanti menjadi lebih baik di tahun baru. Pastinya gitu seperti itu. Oh iya baik. Berarti sangat berkorelasi. Kenapa memang pentingnya keluarga. Bicara dengan soal keluarga kok Andi. Kita Kementerian Agama dan juga saya kira kok Andi sudah tidak asing lagi dalam mata kin juga pastinya turut menggaungkan yang namanya moderasi beragama. Betul. Korelasinya moderasi beragama ini dengan tema kita Imlek pada kali ini terkait dengan pentingnya bangunan keluarga untuk teraturnya negara atau untuk kokohnya negara. Nah, kira-kira bagaimana menurut Kak Andi menanamkan moderasi beragama itu dimulai dari keluarga sehingga ketika bermasyarakat, ketika bersosialisasi, ketika menjadi pemimpin itu semuanya sudah moderat dalam sikap beragamanya. Iya. Jadi memang apalagi kalau kita lihat keluarga sih yang paling utama adalah nilai toleransi ya sebagai indikator moderasi. Saya pikir penghormatan di dalam agama Konghucu kita punya 5 hubungan. Bagaimana seorang ayah dengan orang tua dengan anak, suami istri, kakak adik, kawan sahabat, pemimpin dengan bawahan. Bagaimana harus dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, kawan dengan sahabat, pemimpin dengan bawahan. Ini 5 hubungan ini atau wulun kami nyebutnya. Wulun, 5 hubungan kemasyarakatan. Ini dasar ketika kita sebelum untuk keluar dari keluarga Bu. Jadi dasarnya bagaimana sih hubungan orang tua dengan anak? Ya tentunya ada semangat bakti.
Jadi bakti sendiri pasti ada nilai-nilai toleransi yang tinggi di situ. Yes, iya. Kan kalau kita nggak toleran sama orang tua, kadang-kadang kita cuek-cuek aja ya kan. Toleransi itu tidak hanya bicara soal agama. Betul. Iya. Terus nilai-nilai bagaimana kemanusiaan, nilai-nilai nasionalisme sebenarnya nggak sedetail kayak kita baca itu ya, tapi bagaimana kemanusiaan itu memang harus ditanamkan ya, bukan hanya sekedar ayo kita harus begini, tapi ditanamkan bagaimana orang tua mencontohkan kepada anak-anaknya nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya bagaimana seorang ayah ketika di dalam lingkungan, apakah bisa dia bersosialisasi dengan warga, itu kan menurut kami moderasi harus seperti peran figur seorang kepala keluarga, seorang ibu di dalam masyarakat. Itulah sebenarnya contoh modeling yang akan nanti diikuti oleh anak-anaknya, dan itu menurut saya pendidikan keluarga dasar ketika kita bicara moderasi sebenarnya. Ketika orang tuanya aja nggak bisa bersosialisasi dengan keluarga yang lain, otomatis anak akan mengcapture itu, akan merekam itu. Ini mohon maaf nih Ko Andi. Ko Andi kan lahir dari keluarga yang memang itu mayoritas Tionghoa ya, meskipun sudah ada yang tadi sudah berakulturasi, menikah dengan orang Jawa dan lain sebagainya. Ada nggak sih larangan-larangan misalnya dari nenek moyang atau dari keluarga? Jangan sampai nanti kamu itu menikah dengan orang Jawa misalnya, ada nggak sih? Atau tidak boleh main dengan yang tidak satu etnis misalnya, atau jangan sampai bermain dengan yang berbeda agama misalnya. Biar nanti tidak tercampur baur misalnya. Ada nggak sih kok Andi? Kalau larangan itu sih nggak ada ya. Kebetulan saya juga hidup di kampung. Saya sempat hidup di pinggir jalan. Maksudnya di pinggir Pekalongan. Pekalongan ya. Oh iya, Pekalongan kota santri juga ya. Iya. Dan kebetulan saya mulai SMS di kelas 6 itu di kampung. Jadi biasa main bola sama teman-teman ya, anak kampung itu ya pasti. Tapi tidak ada penolakan ya di masyarakat. Enggak sih selama ini. Sama sekali ya. Oke sih selama ya, mungkin ada satu gesekan kecil-kecil sih biasa anak-anak ya. Enggak beda agama pun namanya anak-anak kalau bermain ada gesekan itu udah biasa ya. Dan itu sudah kami lakukan dari kecil sebenarnya. Jadi memang saya kebetulan beruntung aja hidup dulu waktu kecil di pinggir jalan. Terus mulai kelas 6 itu kami hidup di kampung. Jadi nilai-nilai ini sudah diajarkan oleh ayah saya. Misalnya ketika ada tetangga meninggal jam 1 malam ya kan, otomatis kita harus mau nggak mau bagaimana saling membantu kan Bu. Ya sebenarnya ini sih figur-figur keteladanan itu meng-capture. Jadi misalnya ada keluarganya Ko Andi yang meninggal, itu pun warga masyarakat sekitar juga mau turut membantu ya. Otomatis karena kan semua kan tergantung kita kan bermoderasi kan mau nggak kita untuk berpikir bangunan dari keluarga kita memang ditanamkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan berbagai macam golongan sehingga keluarnya pun ke masyarakat menjadi diterima dengan baik. Betul. Gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita tanamkan nilai-nilai melalui keluarga kecil dari keluarga. Baik. Ini Ko Andi. Pemerintah dalam hal ini pasti juga mempunyai harapan yang besar terhadap semua warga masyarakatnya, tak terkecuali juga bagi warga umat Konghucu yang dalam hal ini mungkin ada sebagian yang memang dari etnis Tionghoa, meskipun juga ada yang memang asli adalah orang Indonesia gitu. Dalam upaya selama ini kan kita lihat meskipun sudah agama Konghucu ini diakui di Indonesia, tapi masih ada beberapa umat Konghucu yang belum berani menuangkan KTP. Statusnya ya di dalam KTP sebagai agama Konghucu. Kira-kira upaya-upaya yang dilakukan dari Matakin ini korelasinya dengan nanti di bangunan negara tadi. Bisa dari keluarga kita sudah kuatkan, ya kan? Bagaimana dari lembaganya, lembaga agama Konghucunya gitu? Bagaimana menguatkan? Kalau kami sih memang sosialisasi tetap kami jalankan, melalui rohaniwan yang bertugas ataupun penyuluh-penyuluh ataupun guru-guru memang sosialisasi. Tapi memang saya mungkin masih ada beberapa persen yang yang tiba-tiba dalam data kami masih banyak banget Bu, kan karena gini contohnya ketika orang meninggal datang ke lembaga kami minta didoakan Konghucu, padahal mereka nggak pernah tercatat KTP-nya Konghucu, tapi dia
nggak tercatat, nggak pernah kebaktian. Nah ini Tapi sebenarnya, tetap ya dilayani ya kok ya. ya karena kami ya itu kan banyak umat yang masih abu-abu dalam tanda kutip kami yang memang masih tadi Bu takut untuk menuliskan. Nah ini sebenarnya upaya apa ini kok dari Matakin yang yang pendataan secara detail misalnya kira-kira di daerah mana saja yang masih KTP-nya belum Konghucu yang tapi dia adalah ibadahnya semuanya adalah Konghucu gitu misalnya. Ada nggak kalau misalnya data yang secara detail terus kemudian nanti bagaimana dilakukan upaya agar ini disesuaikan nih karena kita kan memang sudah sangat terbuka, tidak ada lagi pelarangan-pelarangan. Mungkin kalau yang secara detail belum pernah dijalankan, belum pernah, ya. Tetapi sekedar sosialisasi umat atau person to person, jadi misalnya umat ke umat kepanjangan tangan itu kan karena kita nggak mungkin menjangkau semuanya kan Bu. Jadi misalnya ada umat sosialisasi ke umat tadi yang apa? Memang tapi masih ada beberapa mungkin ya beberapa persen yang masih males tanda kutip untuk ganti itu ya memang itu kendala tantangan bukan kendala ya. Bisa dari keluarga kok Andi. Jadi belajar dari tema yang memang diangkat di Imlek kali ini ya. Ini sangat penting menjadi apa ya? Nanti mungkin bisa jadi salah satu cara dari keluarga ke keluarga kok Andi. Jadi dari keluarga misalnya nih, si bapak ini sudah KTP-nya Konghucu nih. Bapak ini harus bisa bagaimana memberikan penyadaran ya kan ke anak cucunya atau ke Pak D-nya, Pak Le-nya gitu, Om-nya gitu ya. Yang kemudian belum misalnya KTP-nya mungkin bisa dari keluarga ke keluarga gitu. Iya, mungkin perlu pendidikan seperti itu bagus juga sih supaya ada agen-agen yang meluruskan ya Bu ya, nanti bisa kolaborasi sama Kemenak. Nanti kita kolaborasi bersama-sama. Kak Andi sekarang. Kira-kira nih, biar sedulur Majeng ini juga nanti tahu di perayaan Imlek ini kira-kira apa saja sih yang bisa kita turut bersukacita selain misalnya tadi ada karnaval ya kan. Biasanya juga ada apa namanya? Barongsai di beberapa kelenteng, di mall-mall juga kita. Ada nggak sih kalau Andi sudah mereferensi jadwal-jadwal itu misalnya di mana saja nanti sedulur Majeng bisa turun. Detailnya sih kayaknya biasanya di mall-mall hampir setiap event Imlek ada loh. Ya. Kalau Imlek sih sebenarnya. Kelenteng Sambokong ada juga ya. Kelenteng hampir upacara. Kalau kelenteng mungkin nggak semuanya kadang ritual ada. Tapi malah yang tempat-tempat hiburan itu malah yang sekarang jadi nilai jual bagi tempat itu. Iya, karena kan di situ biasanya karena libur ya. Nanti kita ada libur cuti bersama nih, Kak Andi. Terima kasih. Iya kan, ini tahun pertama cuti bersama karena Imlek ya. Tahun baru Imlek kita juga ada libur dan nanti mungkin itu bisa bersama-sama berbondong-bondong untuk menyaksikan kesenian barongsai. Kesenian barongsai itu juga ada maknanya ya, Kak Andi. Tidak hanya sekedar tari-tarian yang kemudian itu ada bangunan kerjasama dan bagaimana membangun kekuatan agar bisa kokoh berdiri naganya sampai ke saya lihat tuh sampai yang bersusun berapa gitu ya kan. Memang itu teamwork sangat penting sekali. Teamwork. Dan itu kan juga sama nih menggambarkan bagaimana harus bekerja sama, bagaimana harus toleran ya kan. Kalau nggak toleran ini nginjeknya sekenceng-kencengnya kasihan yang dipanggil bawahnya. Yang satu berhenti, yang satu lari. Gitu kan. Kalau kerjasamanya nggak baik nih, yang sudah di atas naik ke tinggi tahu-tahu yang bawah capek jatuh ya kan. Nah ini sebenarnya maknanya apa? Ya kalau makna ritual sendiri dulu untuk mengusir hawa-hawa negatif. Barongsai itu makanya suaranya kan beras. Makanya suaranya itu kan kayak genta ya. Deng 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 deng. Muter untuk gitu. Menetralisir lah zaman dulu. Tapi sekarang kan barongsai dan liong sendiri sudah menjadi barongsai terutama sudah jadi cabang olahraga. Oh, sudah menjadi cabang olahraga. Karena kan memang secara fisik. Tadi yang Ibu bilang butuh harus power, kekuatan, kerjasama, keseimbangan dan sebagainya. Fisiknya harus kuat, terus fresh juga ya. Bagaimana menyusun strategi agar ini tercapai gitu kan. Memang dulunya seperti itu, tapi ya masih di event-event ritual masih dipakai, tapi maknanya sekarang makna dari sisi ritualnya adalah bagaimana menetralisir tadi ya. Jadi sesuatu yang negatif kenapa ada iringan musik yang kencang tadi ya. Selain tari barongsainya. Betul. Baiklah. Baik Kak Andi, kita semuanya tentu punya harapan ya.
di tahun baru 2023 ini semuanya pasti berharap kita lebih baik, Jawa Tengah lebih aman, lebih damai, lebih tentram. Apalagi ini sebentar lagi ada kontestasi politik. Harapannya apa kok Andi? Untuk semuanya mungkin bisa disampaikan pesan-pesan yang tentunya di tahun baru Imlek 2574 Konselik ini tentunya semangat baru ya Bu. Tadi masih pandemi sudah berakhir, saatnya kita move on lah ininya. Dan kalau bahasa Mandarin itu Mingtian Huiken Hao, pastinya besok pasti akan lebih baik dari hari ini. Dan ketika kita tidak lupa landasan nilai keluarga, saya pikir itu satu pijakan keluarga sebagai landasan untuk kita mengembangkan keluar. Karena tanpa kita berhasil mengurus keluarga, pencerminannya susah lah ketika kita bicara keluar. Jadi nilai-nilai keluarga terutama sekarang ini harus ditekankan dan diperkuat, ditegakkan lah bahasa kami, menegakkan nilai-nilai keluarga supaya keharmonisan ini bisa tercapai dari lingkungan yang paling kecil dulu, baru kita bicara keluar. Dan tadi kita sudah bahas, di situ kita bisa mengembangkan namanya nilai-nilai moderasi yang sudah ditanamkan dari lingkungan yang paling kecil, dan itu jelas sebagai dasar ketika kita bicara moderasi yang lebih luas di lingkungan masyarakat. Baik. Apalagi ini menjelang kontestasi politik. Ya. Sebelum ditutup perbincangan kita kok Andi, perintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, rakyat akan menuntut seseorang atau junzi ini apa ini? Lebih dahulu untuk menuntut diri sendiri, baru kemudian mengharap dari orang lain. Bila diri sendiri sudah bercacat, ya kan, baru kemudian mengharap dari orang lain, maka yang akan terjadi kurangnya sikap tepos liro gitu kan, kurangnya bagaimana mempertimbangkan tenggang rasa gitu. Ini adalah nilai-nilai dari yang diharapkan bahwa nanti kita juga harus taat dengan pemimpin dalam sebuah negara ya. Artinya ada perintah dari seorang pemimpin, ada aturan dari sebuah negara, itulah yang harus kita selaraskan ya. Iya, pedoman kita laksanakan gitu ya Pak Andi ya. Dan bagaimana keluarga ini kita jaga, kita tanamkan nilai-nilai yang nantinya juga akan berpengaruh dalam berhubungan bermasyarakat, hubungan antara orang tua tadi, 5 ajaran dari Nabi Kongce ya, antara orang tua dengan anaknya, terus kemudian antara istri dengan suami, kakak beradik, kawan dengan sahabat, pemimpin dengan bawahan atau anak buahnya. Itu ya kok Adi mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan di tahun baru Imlek ini semua tambah dimudahkan, tambah keberkahan. Kok Andi juga segera dapat jodoh. Terima kasih, amin. Ibu saya juga selalu sehat. Dan jangan bosan-bosannya. Pasti tidak bosan. Undang. Kita repotkan. Baik, sedulur Majeng, demikianlah ngobrol-ngobrol kita bersama Koko Andi. Jangan lupa sedulur Majeng, nanti kita bisa turut meramaikan Imlek. Ada di beberapa kelenteng dan juga mal-mal yang menyajikan kesenian barongsai, dan juga nanti di bulan Februari akan ada karnaval ya Ko Andi, biasanya dimulai dari kelenteng Taikasi sampai dengan kelenteng Sampokong. Kita semuanya berharap di tahun baru 2023 dan juga tahun baru Imlek ini diberikan kesehatan dan juga dimudahkan di dalam segala urusan, ditambahkan keberkahan dan juga tentunya tambah rukun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.